Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Valeri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang asam dan basa. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Yang pertama adalah Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam akan memberikan H+ dalam air. Kemudian basa akan memberikan OH+ dalam air. Dan netralisasi adalah asam yang ditambah dengan basa akan membentuk suatu air. Yang kedua adalah menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam akan memberikan proton H+. Kemudian basa akan menerima proton H+. Dan reaksi netralisasi adalah perpindahan proton yang akan terjadi. Salah satu pengembangan dari definisi asam dan basa Bronsted adalah konsep pasangan asam basa konjugat, yang dapat didefinisikan sebagai suatu asam dan basa konjugatnya, atau suatu basa dan asam konjugatnya. Basa konjugat dari suatu asam Bronsted ialah spesies yang tersisa ketika satu proton pindah dari asam tersebut. Sebaliknya, suatu asam konjugat dihasilkan dari penambahan sebuah proton pada basa Bronsted-Lowry. Salah satunya adalah amonia. Seperti yang ada di gambar, NH4+ adalah asam konjugat dari basa NH3+, dan OH- adalah basa konjugat dari asam H2O. Yang ketiga adalah menurut Lewis. Menurut Lewis, asam akan menerima pasangan elektron, dan basa akan memberi pasangan elektron. Kemudian netralisasi akan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya adalah perbedaan asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah asam yang hampir terdisosiasi secara sempurna di dalam air, sehingga disebut juga sebagai elektrolit kuat. Kemudian, asam lemah adalah asam yang tidak dapat terdisosiasi secara sempurna, sehingga disebut juga sebagai elektrolit lemah. Dapat dilihat dari tabel berikut, yang di sebelah kiri adalah asam, sehingga semakin ke atas tanda panah, maka semakin kuat asam tersebut. Untuk tabel yang di sebelah kanan adalah tabel basa, sehingga semakin tanda panah ke bawah, maka basa akan semakin menjadi lebih kuat. Asam-asam yang kuat adalah terdapat asam perklorat, asam klorida, asam sulfat, dan asam nitrat. Untuk basa-basa kuat terdapat ion amida, H- dan O2-. Kemudian terdapat beberapa faktor-faktor kekuatan asam. Yang pertama adalah kekuatan dan polaritas ikatan H dan A. Yang kedua adalah elektronegativitas. Kemudian perlu diketahui juga bahwa jika Ka semakin besar, maka asam akan semakin kuat. Jika pKa semakin kecil, maka asam juga akan semakin kuat. Perlu kita ketahui bahwa air merupakan pelarut yang unik. Salah satu sifat khasnya adalah ia memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai asam maupun sebagai basa. Air berfungsi sebagai basa dalam reaksi dengan asam-asam seperti HCl dan CH3COH. Dan pelarut ini berfungsi sebagai asam dalam reaksi dengan basa seperti NH3. Kemudian air merupakan elektrolit yang sangat lemah dan dengan demikian merupakan penghantar listrik yang buruk. Konstanta kesetimbangan Kw dinamakan konstanta hasil kali ion, yakni hasil kali antara konsentrasi molar ion H+ dan ion OH- pada suhu tertentu. Rumusnya adalah H3O+ dikali dengan OH-. Kemudian perlu kita ingat juga pada suhu 25 derajat Celcius, Kw pada air murni ataupun untuk suatu larutan spesies terlarut adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Kemudian untuk mencari pH. Untuk mencari pH pada asam, kita dapat gunakan rumus pH sama dengan min log dalam kurung H3O+. Kemudian untuk mencari basa, kita bisa gunakan pOH sama dengan min log dalam kurung OH. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan rumus yaitu pH ditambah pOH sama dengan 14. Untuk asam memiliki pH lebih kecil dari 7. Basa memiliki pH lebih besar daripada 7, dan netral memiliki pH sekitar 7. Untuk mengukur pH dapat digunakan berbagai cara, misalnya dengan pH meter, lakmus merah, lakmus biru, ataupun indikator warna, ataupun dengan hal-hal lainnya. Nah, yang ada di layar kita adalah dengan menggunakan indikator warna, di mana ketika suatu larutan ditambahkan dengan asam ataupun basa, maka akan berubah sesuai dengan warna yang tertera pada indikator warna tersebut. Salah satu contohnya adalah metil merah yang memiliki rentang pH di antara 4 sampai 6. Jika larutan tersebut adalah asam, maka larutan akan berubah menjadi warna merah. Nah, jika larutan adalah basa,
maka larutan akan berubah menjadi warna kuning. Asam lemah hanya terdisosiasi secara sebagian, sehingga membentuk H3O+ dan basa konjugatnya. Pada suhu tertentu, kekuatan asam Ha diukur secara kuantitatif dengan Ka. Semakin besar Ka, semakin kuat asamnya. Artinya, semakin tinggi konsentrasi ion H+ pada kesetimbangan karena ionisasinya. Kita dapat menghitung Ka dari konsentrasi awal asam dan pH larutan. Dan kita dapat menggunakan Ka dan konsentrasi awal asam untuk menghitung konsentrasi kesetimbangan semua spesies dan pH larutan. Rumus konstanta asam adalah H3O+ dikali basa konjugat per Ha. Cara lain untuk mengetahui kekuatan asam adalah mengukur persen disosiasi. Persen disosiasi memiliki rumus konsentrasi asam ionisasi per konsentrasi awal asam dikali 100%. Nah, perlu kita ketahui juga nih, semakin kuat asam, maka semakin besar persen ionisasi. Untuk asam monoprotik Ha, konsentrasi asam yang mengalami ionisasi sama dengan konsentrasi ion H+ atau konsentrasi ion amin pada kesetimbangan. Kemudian asam poliprotik dapat menghasilkan lebih dari 1 ion hidrogen per molekul. Asam-asam ini terionisasi secara bertahap. Artinya, protonnya lepas satu per satu. Persamaan konstanta ionisasinya dapat ditulis untuk setiap tahap ionisasinya. Akibatnya, 2 atau lebih persamaan konstanta kesetimbangan harus digunakan untuk menghitung konsentrasi tersebut, seperti menggunakan Ka1 ataupun kode Ka2. Basa lemah diperlakukan seperti asam lemah. Oleh karena itu, rumus Kb sama dengan rumus Ka, yaitu reaktan per produk. Hubungan konstanta-konstanta yang ada adalah Ka dikali Kb akan menghasilkan Kw. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin kuat asam, maka semakin lemah basa konjugatnya dan sebaliknya. Netralisasi dapat dibentuk dengan berbagai cara. Terdapat 4 cara, yaitu dengan asam kuat, basa kuat, kemudian asam lemah dengan basa kuat, kemudian asam kuat dengan basa lemah, dan asam lemah dengan basa lemah. Larutan buffer adalah larutan yang terdiri dari asam lemah atau basa lemah dan garamnya. Kedua komponen tersebut harus saling melengkapi. Larutan ini mampu melawan perubahan pH ketika terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Kemudian buffer juga sangat penting dalam sistem kimia dan biologi. pH dalam tubuh manusia sangat beragam, dari satu cairan ke cairan lainnya. Misalnya pH darah adalah sekitar 7,4, sementara pH cairan lambung adalah sekitar 1,5. Nilai-nilai pH ini sangat penting agar enzim dapat bekerja dengan benar dan agar tekanan osmotik tetap seimbang. Kemudian terdapat persamaan yang dibuat oleh Henderson-Hasselbalch, yaitu pH sama dengan pKa ditambah log basa per asam. Titrasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui suatu konsentrasi dalam suatu larutan. Terdapat 2 jenis larutan dalam titrasi, yaitu titran dan titrat. Titran adalah suatu larutan yang konsentrasinya sudah diketahui, dan titrat adalah suatu larutan yang konsentrasinya akan dicari. Hasil titrasi yang didapatkan dapat dilihat melalui kurva titrasi. Seperti yang ada di gambar, terdapat 4 macam kurva titrasi. Yang pertama adalah kurva asam kuat oleh basa kuat, dan yang kedua adalah kurva basa kuat oleh asam kuat. Yang ketiga adalah kurva asam lemah oleh basa kuat, dan yang terakhir adalah kurva basa lemah oleh asam kuat. Konstanta hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stokiometrinya di dalam persamaan kesetimbangan. Kemudian KSP menyatakan kelarutan senyawa ionik. Semakin kecil nilainya, maka semakin sedikit kelarutan senyawa tersebut di dalam air. Kemudian terdapat ion produk. Yang pertama, jika ion produk lebih besar dibandingkan KSP, maka senyawa terlewat jenuh. Yang kedua, jika IP lebih kecil dibandingkan KSP, maka senyawa tidak mengendap.
Dan yang terakhir, jika IP sama dengan KSP, maka senyawa jenuh dan dapat bolak-balik. Dari yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa aplikasi dalam bidang farmasi, yaitu adalah mengatur pH sediaan obat, meningkatkan kelarutan obat, menjaga stabilitas kimia obat, mempengaruhi absorpsi obat di dalam tubuh, menjaga pH obat agar tetap aman dan stabil digunakan, mengurangi iritasi pada jaringan tubuh, dan menjaga aktivitas obat dan enzim di dalam tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.